Peringatan, ia menarik turun rok sekolahku. Ia melihat pembalutku, lalu menatapku seolah berkata, "Kamu kira aku bodoh?" Ternyata darah palsuku tidak cukup meyakinkan. Tanpa sepatah kata, ia meludahi wajahku. Ludahnya hangat, basah, menempel di pipi. Menetes melewati rahang ke leher. Ia menatapku seperti aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bergerak. Aku tidak menangis. Aku tidak berteriak. Aku berdiri saja, dada naik turun seperti berdiri di dasar laut tanpa sisa udara. Lalu ia mulai menangis. Besar, marah, berantakan, seolah dialah yang disakiti. Saat itu aku sadar, ia tidak hanya meludahi wajahku. Ia mengubah kekerasan menjadi pertunjukan. Dan sekarang ia juga ingin menjadi korban. Seakan-akan akulah yang melakukan ini padanya. Kekejaman itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap pelan. "Kenapa kamu sakiti aku seperti itu?" katanya. "Kenapa kamu memperlakukanku begini? Aku sudah lakukan segalanya untukmu. Aku berkorban. Aku menepati janji. Aku menunggumu. Aku menikahimu. Ini balasan yang aku dapat." Aku tidak tahu bagaimana kami sampai di titik itu. 1 detik ia meludahiku. Detik berikutnya ia tersungkur di langkai sambil menangis, membuatku merasa seperti akulah pelakunya. Dalam kabut antara kekacauan dan kebingungan, aku malah merasa mungkin ia benar. Ia memelintir empatiku sampai aku percaya akulah yang telah menyakitinya. Akulah yang keterlaluan. Akulah yang gagal. Ia bilang ia menyesal, tetapi tidak sebelum menyalahkanku dulu. Katanya ia tidak akan melakukan itu kalau aku tidak mendorongnya ke batas. Bahwa ia tidak ingin menyakitiku, tapi jiwanya sedang hancur. Ia bilang ia hanya ingin aku mencintainya seperti dulu. Bahwa akulah yang berubah. Akulah yang menghancurkan hatinya. Dan itu sebabnya ia melakukan itu. Lalu ia mengingatkanku bahwa bahkan Alkitab pun berkata seorang istri harus melayani suaminya. Seolah Tuhan sendiri ada di pihaknya. Akhirnya aku merasa bersalah dan menuruti apa yang ia mau. Sesudahnya ia memelukku erat. Masih menangis tapi sudah lebih tenang. Seolah tak ada apa-apa yang baru saja terjadi. Ia berbisik pelan, meminta maaf lagi. Matanya menatap seragam sekolah yang kupakai. "Simpan di sini," katanya lembut. "Aku suka itu." Tubuhku menegang. Ada simpul di perutku. Pikiranku berbisik. Apa dia serius? Tak lama kemudian, seolah kalimat itu tidak pernah keluar, ia tertidur dalam pelukanku. Aku berbaring menatap langit-langit, mata terbuka lebar, dikelilingi kebingungan dan rasa malu yang menempel di kulit. Aku bahkan tidak menghapus ludah di wajahku. Aku membiarkannya mengering, sambil berpikir, apa yang barusan terjadi? Setelah malam itu semuanya jadi kebiasaan. Tak butuh alasan besar. Kadang karena aku lupa mematikan lampu kamar mandi. Kadang karena aku lupa menutup botol baby oil lagi. Pernah juga hanya karena aku lupa mengecas ponselnya. Apapun alasannya, hukumannya selalu sama. Ludah, tangis, paksaan, permintaan maaf, tidur. Dan setiap kali ia menangis sesudahnya, aku memaafkannya. Air matanya terlihat segitu tulus, segitu putus asa sampai di saat-saat itu ia tidak tampak berbahaya. Ia membuatku merasa bersalah padanya, seolah akulah yang menyakitinya. Dan ada bagian di diriku yang masih ingin menolongnya, masih ingin memperbaiki apapun yang hancur dalam dirinya. Tapi jauh dalam hatiku aku tahu ada yang salah. Semakin sering terjadi, semakin aku sadar bahwa semua itu bukan karena aku. Ia memang menginginkannya begitu. Seragam sekolah itu membuat semuanya jadi lebih jelas. Sejak seragamnya ada di rumahnya, ia sering memintaku memakainya saat tidur. Kalau aku menolak atau bahkan hanya bilang itu tidak nyaman, itu bisa memicu pertengkaran. Dengan kata-kata, ia memotongku pelan.
sengaja menghancurkan rasa diriku, mendorongku sampai aku menangis. Lama-lama aku sadar, ia justru tampak lebih puas ketika aku menangis dengan seragam itu. Seolah air mataku adalah bagian dari hasratnya. Ketika akhirnya aku mengerti bahwa yang ia sukai adalah melihatku tampak seperti anak sekolah yang menangis, aku membuang seragam itu dan bilang seragamnya hilang. Ia tidak percaya. Kami bertengkar. Dan ketika ayahnya bertanya apa yang sedang kami ributkan, aku menjawab aku kehilangan seragam sekolahku. Bobby langsung terdiam. Ayahnya mengernyit dan bertanya, kenapa itu penting? Bobby tak menjawab dan tak pernah membahasnya lagi. Aku teringat caranya berbicara kepada teman-temannya ketika mereka bertanya kenapa ia bersama gadis semuda itu. Ia selalu bilang, ia mencintaiku karena aku dewasa untuk usiaku, karena aku bijak melebihi umurku. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Ia menginginkanku saat aku tampak seperti anak kecil, anak yang bisa ia kendalikan. Seragam itu menceritakan kisah yang tak pernah ia berani ucapkan. Kisah yang memperlihatkan keinginan sebenarnya. Seringkali aku berpikir tentang hidup yang mungkin kualami kalau semuanya berjalan lain. Sebelum Bobby membawaku tinggal dengannya, aku sempat dapat tawaran untuk ikut salah satu ajang paling bergengsi di negeri ini. Dan bukan dari sembarang orang. Seseorang penting dari organisasi itu sendiri yang mendekatiku. Katanya aku punya semua yang mereka cari. Keanggunan, kecerdasan, kehadiran, dan terutama kemampuan berbicara dalam 4 bahasa. Itu bukan aku yang bilang, itu kata dia. Menjadi Miss bukan mimpiku, tapi itu mimpi mamaku. Sejak aku kecil, orang-orang di Belgia sering bilang kepada mamaku, aku punya wajah Miss, wajah yang seolah ditakdirkan memegang mahkota. Mamaku menyimpan kata-kata itu, dan aku tumbuh mendengarnya juga, walaupun aku tak pernah melihat diriku seperti itu. Bobby tidak mengizinkan. Katanya dunia pageant palsu dan toksik, dan aku terlalu suci untuk itu. Aku menuruti, walau hatiku hancur. Tapi tetap saja, ia tidak percaya. Ia takut aku berubah pikiran. Takut diam-diam aku ikut. Ia juga tahu kalau aku menang, aku tidak akan diizinkan menikah selama masa jabatanku. Dan itu menakutkannya. Jadi ia memastikan aku tidak bisa ikut. Ia menyuruhku membuat tato, dan memastikan semua orang tahu aku punya tato, supaya aku tak pernah bisa ikut kompetisi itu. Ia bahkan mengundang seorang jurnalis temannya ke studio untuk merekam. Katanya biar jadi liputan menarik. Waktu itu aturan pageant melarang peserta yang bertato, dan Bobby tahu itu. Jurnalis itu sudah langganannya Bobby. Tidak semua wartawan berpihak pada Bobby. Beberapa menjauh dan aku bisa lihat mereka mulai curiga. Wartawan yang pernah mewawancarai papaku pasti sudah sadar ada yang tidak beres dengan Bobby. Tapi yang satu ini tidak peduli. Ia setia pada Bobby. Atau mungkin hanya pada sensasi. Selama Bobby memberikan akses padaku, ia tetap dekat. Bobby sudah merencanakan semuanya. Katanya ia ingin tato bergambar Yesus di lengan kanan, supaya orang tahu betapa religiusnya dia. Katanya juga itu sudut terbaik dia di kamera, supaya kalau nanti ia main gitar dan direkam, tatonya bisa kelihatan. Malam sebelumnya ia latihan berbicara di depan cermin seperti konferensi pers. Ia menanyakan kalimat mana yang terdengar paling tulus. Apakah ia harus lebih sering menyebut nama Tuhan atau menyinggung soal pengampunan? Ia yakin ini akan jadi momennya. Hari itu semuanya berjalan persis seperti yang ia rancang. Aku membuat tato bulu di kaki sementara ia duduk di sebelahku membuat tato besar wajah Yesus di lengan kanannya. Tapi saat liputannya tayang, yang muncul hanya aku. Tatoku, wajahku, ceritaku. Ia marah besar. Serius, aku duduk di situ seharian, tahan sakit, kasih semua, dan mereka bahkan tidak tayangkan tato Yesusku. Membuatku terlihat buruk tidak cukup. Ia juga ingin sorotan. Beberapa bulan kemudian setelah aku tinggal dengannya, Bobby kembali mengundang wartawan yang sama, kali ini untuk wawancara pasangan, menampilkan kehidupan bahagia kami. Tidak seperti aku, Bobby mencintai perhatian. Kalau aku di acara publik dan ada jurnalis, aku selalu mencoba menghindar. Aku tidak suka jadi pusat perhatian. Bobby sebaliknya,
Ia tersenyum selebar mungkin dan sengaja melewati mereka berulang-ulang, berharap disapa untuk diwawancarai. Aku bekerja di dunia hiburan karena butuh uang. Bobby mengejar ketenaran seperti butuh ari. Aku tak pernah akan mengundang wartawan meliput kehidupan pribadiku. Tapi bagi Bobby, kalau ia bisa hidup di bawah kamera setiap hari seperti The Kardashians, ia akan bahagia. Aku sudah diberi arahan sebelum wawancara itu. Disuruh tersenyum, menggenggam tangannya ketika jalan bareng, terlihat jatuh cinta. Meyakinkan publik bahwa orang tuaku hanya berhayal dan Bobby adalah cinta sejatiku. Aku benci itu, tapi aku ikut saja. Aku berusaha keras. Aku belum terbiasa berpura-pura dan sepertinya itu terlihat. Saat wawancara tayang, ia mengundang teman-teman dan keluarganya menonton. Ia begitu bangga, tersenyum lebar, senang karena wajahnya Muncul di infotainment. Kali ini, tak mungkin adegannya dipotong, karena kami bersama sepanjang waktu. Setiap wajahnya muncul di layar, keluarganya bertepuk tangan dan menepuk pundaknya, seolah ia memenangkan penghargaan. Tapi Bobby terus menatapku, seperti tidak puas dengan penampilanku. Beberapa saat kemudian, ia memutuskan menontonnya ulang di internet. Ia menggulir komentar satu persatu, seperti membaca ulasan penampilannya, sampai menemukan satu yang ia benci. Isinya kira-kira begini. Gadis itu terlihat tertekan. Laki-laki itu bicara terus, tapi menyuruhnya pegang mic. Dia kelihatan terlalu dominan. Aku rasa gadis itu butuh bantuan. Ia murka. Ia mencoba melaporkan komentar itu, tapi karena videonya bukan milik kami, ia tidak bisa menghapusnya. Aku bilang jangan dipikirkan, itu cuma pendapat satu orang. Hal seperti itu biasa terjadi. Aku tenang, mencoba menurunkan tensinya, tapi justru itu membuatnya makin marah. Ia meledak. Katanya aku terlihat senang, seolah aku ingin orang-orang melihatnya sebagai monster. Katanya aku sengaja melakukannya untuk menghancurkan citranya. Katanya kalau aku benar mencintainya, aku seharusnya tahu lebih baik. Tidak ada yang bisa kukatakan untuk menghentikannya. Ia tidak mencari logika, ia mencari alasan untuk melepaskan kemarahan yang sudah menumpuk. Setelah mengamuk seperti orang gila, ia memegang wajahku keras-keras dengan satu tangan, dan tangan lainnya terangkat seolah ingin memukul, tapi tidak. Sebagai gantinya, tanpa kata, ia meludahiku lagi, dan lagi, dan lagi. Waktu seolah berhenti. Kamu tahu perasaan saat jatuh. Saat kamu tahu kamu akan menghantam tanah tapi masih sempat berpikir, apakah ini sungguh terjadi? Itu rasanya. Aku terkejut. Aku melihat diriku sendiri dari luar, seolah bukan aku yang mengalaminya. Ia tidak berhenti. Ia meludah sampai habis, sampai mulutnya berbunyi kering. Ludah terakhir datang dari tenggorokannya. Baunya menyengat, tajam, seperti napas busuk yang menempel di kulitku. Saat itulah aku berteriak untuk pertama kali. Bukan tangisan lembut, tapi teriakan dari dasar tubuh. Suara itu keluar mentah, liar, memecah udara seperti suara jerit di film, yang membuat dinding bergetar dan orang terpaku. Ia panik. Setelah mencoba menutup mulutku dan menyuruhku diam, ia lari ke bawah menemui orang tuanya. Aku tidak tahu apa yang ia katakan. Mungkin bahwa aku berlebihan. Mungkin bahwa mereka harus mengabaikanku. Dan mereka semua memang mengabaikan. Kecuali asisten rumah tangga. Ia berlari ke kamar. Matanya lebar. Saat melihatku, gemetar, wajah basah oleh air mata dan ludah, ia tidak bertanya apa-apa. Ia langsung memelukku. Ia menangis bersamaku. Ia mengelus rambutku dan berkata, "Tenang ya, tolong tenang." Aku menangis di pelukannya. "Aku mau pulang," bisikku. "Aku mau ke orang tuaku. Aku tidak bisa hidup begini." Bobby pasti mendengar, karena ketika ia kembali ke kamar, tiba-tiba ia berkata, "Baiklah, pulanglah ke ibumu. Tidak ada yang melarang." Asisten rumah tangga itu terlihat gelisah, pelan-pelan keluar kamar. "Ayo," kata Bobby. Untuk sesaat aku percaya ia serius. Jantungku berdebar saat aku mengambil koper dan mulai memasukkan pakaian. Ia bahkan membantuku berkemas, tapi sepanjang waktu ia bicara seperti orang yang dikhianati. "Kamu sungguh mau melakukan ini? Baik, jangan menyesal nanti." Aku diam. Takut jika bicara ia berubah pikiran, tapi dalam hati aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menyesal meninggalkan dia. Bala pula, bahkan pihak gereja pun belum mengeluarkan surat apapun soal pernikahan kami. Kalau semuanya benar, kenapa masih ada masalah? Sambil gemetar aku mengirim pesan pada mamaku. "Udah bangun?"
Ia membalas, "Iya, kamu mau datang?" Aku tidak percaya ini nyata, bahwa aku benar-benar akan diizinkan pulang. Saat kamu menuruni tangga, aku mulai berharap. Beberapa detik itu aku sungguh percaya, aku akan pergi, bahwa akhirnya aku bisa bebas. Tapi tepat di depan pintu, ia terjatuh, menangis, menjerit. "Kamu tidak bisa melakukan ini padaku," katanya. "Aku suamimu di hadapan Kristus." Dan begitu saja, pertunjukan dimulai lagi. Ibunya muncul, memegang kipas tangan kecil sambil berpura-pura lemas. Ia selalu begitu setiap kali kami bertengkar. Katanya sulit bernafas kalau melihat kami begini. "Tolong, kalian berdamai. Ini kekanak-kanakan. Jangan pergi. Kami semua sayang kamu." Melihatnya aku hanya bisa berpikir, buah memang tidak jatuh jauh. Aku berdiri memegang koper sementara dua orang dewasa membuatku percaya bahwa aku yang salah. Bobby menangis, lalu mengunci pintu dan menyimpan kuncinya di sakunya. Aku terlalu lelah untuk melawan, terlalu lemah untuk merebutnya. Lagi-lagi aku bertahan. Aku kembali ke kamar, keheningan, kekurungan. Malam itu aku berdoa, "Tuhan, apakah ini yang kau mau untukku? Apakah ini hukumanku? Apakah ini yang pantas ku terima karena telah menyakiti keluargaku?" Tak lama mamaku mengirim pesan lagi, "Kamu baik-baik?" Aku mengetik, "Tadi aku mau pulang," lalu menghapusnya. Sebagai gantinya aku kirim, "Aku baik, Ma, jangan khawatir." Aku tidak baik-baik saja, tapi aku sudah lupa bagaimana caranya mengatakannya. Malam itu ia tidur di lantai, dengan sengaja. Mungkin sebagai drama agar aku merasa kasihan dan memintanya kembali ke ranjang. Aku tidak melakukannya. Aku membiarkannya tetap di sana. Setelah kekacauan itu, aku tidak tahu lagi apa yang harus kuharapkan. Aku pikir ia akan menjadikan percobaan kaburku alasan baru untuk menghancurkanku lagi. Tapi ternyata ia berubah. Ia tidak meminta maaf, setidaknya tidak secara langsung, dan ia tidak pernah membicarakannya lagi. Ia mulai bersikap lembut, seolah bisa memutar ulang kerusakan yang sudah terjadi. Amarahnya tidak hilang, hanya berganti wajah. Ia masih mengoreksi setiap hal yang menurutnya salah, tapi kini dengan kesabaran yang dibuat-buat, seperti orang dewasa yang sedang menasihati anak kecil. Ia menjadi manis, bahkan lucu. Ia mencoba membuatku tertawa dengan suara-suara aneh dan gaya berlebihan. Ia mulai memanggilku dengan panggilan sayang lagi. Kami pergi makan bersama, bercanda dengan teman-temannya, seolah kami pasangan normal. Dari luar mungkin terlihat seperti cinta, tapi aku sudah pernah melihat versi dirinya yang lain. Itu hanya peran, sebuah awal ulang. Aku ingin mempercayainya, ingin berpura-pura juga, karena setidaknya versi ini lebih mudah dihadapi daripada yang meludahiku setiap kali aku salah. Tapi jauh di dalam hati, aku tetap ingin pergi. Sore itu, salah satu temannya datang sambil membawa selembar kertas krem berlogo merah muda. Katanya surat dari gereja akhirnya keluar. Tentu saja itu datang tepat ketika aku sudah tidak tahan lagi berada di rumah itu. Bobby melompat kegirangan, melambai-lambaikan surat itu seperti baru menang undian. Ia menaruhnya di tempat yang bisa dilihat semua orang, wajahnya penuh kebanggaan. Sementara aku hanya diam. Dalam hati aku berpikir, mungkin ini takdirku. Mungkin ini jawaban Tuhan atas doa yang kuucapkan semalam. Setelah itu, hidup berjalan seolah tak ada yang berubah. Tapi di dalam diriku, sesuatu bergeser. Surat itu sudah ada. Bukti bahwa harapan kecilku, bahwa pernikahan itu mungkin tidak sah, kini lenyap. Untuk sesaat, aku berharap ada keajaiban. Sesuatu yang menegaskan bahwa perasaanku benar, bahwa semua ini tidak nyata. Tapi begitu surat itu ada di tangan Bobby, harapan itu padam. Jadi aku berkata pada diri sendiri bahwa aku tidak punya pilihan. Kalau ini memang takdirku, maka aku harus mencoba bahagia, meski hanya dengan berpura-pura. Fake it until you make it, pikirku. Mungkin lama-lama semuanya akan membaik. Mungkin cinta bisa tumbuh dari ketahanan. Toh sekarang, katanya, kami sudah terikat sampai mati. Saat itu, aku masih remaja, dan Instagram sedang naik daun. Semua orang yang kukenal sibuk menata hidupnya, menampilkan sisi terbaik, momen paling bahagia, liburan paling indah. Aku ikut juga, bukan hanya untuk diriku,
tapi juga untuk semua orang yang melihat, terutama mamaku. Ia tidak mau melihat Bobby, bahkan mendengar namanya pun tidak. Ia masih marah besar, dan ia punya alasan. Tapi bagian kecil di dalam hatiku berpikir, mungkin kalau ia melihatku bahagia, ia akan melunak. Ia sering berkata, "Yang penting kamu bahagia." Jadi aku pikir kalau aku terlihat bahagia, ia akan percaya aku benar-benar bahagia. Mungkin ia akan menerima Bobby kembali. Dan kalau ia menerimanya, mungkin Bobby akan berubah. Setiap kali ia memperlakukanku buruk, ia selalu menyalahkan orang tuaku. Jadi mungkin semuanya akan tenang kalau kami sama-sama berpura-pura. Kukatakan pada diriku, itulah pilihan terbaik. Kalau orang tuaku menerima Bobby, mungkin hidup bersamanya tidak akan seberat ini. Jadi aku ikut arus. Aku berpose untuk foto. Aku tersenyum di setiap jepretan. Aku menulis caption yang terdengar ringan, santai, bahkan beruntung. Setelah pertengkaran paling buruk sekalipun, setelah dipanggil dengan kata-kata yang merendahkan, setelah malam-malam di mana aku menangis sampai tertidur, aku tetap memposting seolah semuanya baik-baik saja. Ada citra yang ingin kulindungi, bukan hanya di dunia maya tapi juga di dunia nyata. Citra gadis kuat yang membuat pilihannya sendiri, yang cukup dewasa untuk menjalani hubungan, yang tidak perlu diselamatkan siapapun. Aku berkata pada diri sendiri, kalau memang kami akan hidup dan mati bersama, maka aku harus belajar mencintainya lagi. Bahkan ketika salah satu temannya mengajukan ide membuat video romantis, semacam video prawedding yang dibuat-buat, aku mengiyakan. Padahal dulu aku selalu menolak karena tak sanggup berpura-pura sampai segitunya. Kali ini aku melakukannya juga, memainkan peran yang diinginkannya, peran yang semua orang ingin kulihat memerankannya. Aku begitu sering berbohong pada diri sendiri, sampai akhirnya aku mulai percaya. Dan mungkin jika semua orang ikut percaya, kebohongan itu tidak akan terasa seburuk itu. Saat itu, aku sedang tidak bekerja. Syuting baru saja selesai, dan aku masih menunggu kabar dari rumah produksi. Menunggu kepastian, menunggu panggilan. Menunggu tahu apakah dan kapan proyeknya akan lanjut. Ponselku sepi, kalenderku kosong. Dan saat aku tak punya kegiatan, ia mulai menawarkan pelarian. "Ayo ke Jogja," katanya suatu pagi. Seperti sedang mengajakku bernafas. Lalu ke Bali. Aku belum pernah ke sana. Kemanapun juga. Ia tahu itu. Jadi kami pergi. Meski aku yang membayar tiket, hotel dan makanan, aku tidak mengeluh. Aku ingin merasakan sesuatu yang berbeda. Berada di tempat lain saja sudah cukup untuk menipu otakku agar merasa bebas, meski nyatanya tidak. Aku juga berpikir itu akan bagus untuk Instagram. Foto baru, suasana baru, sesuatu untuk diposting. Ia mulai memintaku posting lebih sering. "Tag aku," katanya. "Setiap foto harus sempurna." Kami mengulang pengambilan gambar berkali-kali. Ia berpose di sampingku seperti pasangan bangga, lalu memeriksa ponselku untuk memastikan wajahnya cukup bagus sebelum aku posting. Ia ingin semua terlihat ideal, sudutnya, pencahayaannya, bahkan captionnya, agar kami tampak seperti pasangan impian. Itu kebohongan, tapi kebohongan yang indah. Ketika kamu tenggelam, bahkan ilusi pun bisa terasa seperti sesuatu yang menolong kamu. Sampai akhirnya, Bali menghancurkan semua itu lagi. Kami berjalan di Jalan Legian, jalan paling ramai dan bising yang pernah kulihat. Musik berdentum dari tiap bar, lampu berkelip-kelip, turis tertawa di segala arah. Kekacauan, tapi menyenangkan. Aku belum pernah merasakan dunia sehidup itu. Semuanya berwarna. Aku tidak pernah minum alkohol. Orang tuaku melarang saat aku masih di bawah umur, dan bahkan sekarang pun Bobby tidak mengizinkan. Aku tidak keberatan. Aku pernah mencoba bir sekali dan tidak suka rasanya. Saat kami berjalan, aku melihat seorang gadis menari di jalan, tertawa, mabuk, sampai teman-temannya menariknya kembali ke dalam. Aku tersenyum melihatnya. Ia tampak bebas. Aku berpikir, mungkin aku tidak akan pernah bisa mengalami kesenangan seperti itu bersama teman-teman.
Bobby memperhatikan arah pandanganku dan mencibir, berkata bahwa kalau aku tidak bersamanya, aku pasti akan jadi seperti gadis itu. Gadis tersesat, pendosa. Ia tidak tahu bahwa bagiku, gadis itu tidak tampak tersesat sama sekali. Ia tampak hidup. Saat itulah seorang turis mendekat, seorang pria bule. Terlihat kebingungan bertanya arah dalam bahasa Inggris. Tatapannya sekilas mengarah kepadaku, mungkin karena ia mengira aku bisa mengerti. Itu hal biasa, singkat, alali. Bobby melihatnya. Ada sesuatu di dalam dirinya yang pecah. Sebelum aku sempat menjawab, ia langsung memotong dan menarik pergelangan tanganku, keras, sampai aku hampir tersungkur. Ia tidak berkata apa-apa sampai kami berbelok ke gang yang sepi. Menjauh dari musik dan lampu, lalu ia meledak. Kamu suka tadi ya? Flirting, senyum-senyum, mau jadi pelacur kecil. Malam itu, kami bertengkar besar. Suara kami menembus tembok, semua damai palsu pecah seperti kaca yang retak. Lalu ia meludahiku lagi. Setelah Bali, aku tidak merasa seperti diriku sendiri lagi. Aku kembali ke sangkar yang sempat kukira sudah kutinggalkan. Bedanya, kali ini aku bisa melihat jerujinya jelas. Beberapa hari kemudian, ia sudah manis lagi, membanjiri aku dengan perhatian, seolah tidak ada yang terjadi. Dan aku membiarkannya saja, terlalu lelah untuk melawan, terlalu mati rasa untuk peduli. Kami pergi ke mall dekat rumahnya. Ada pameran hewan, semacam acara kecil dengan binatang-binatang eksotis dalam kandang sempit. Aku tidak berharap apa-apa, sampai aku melihatnya. Seekor monyet pantai kecil. Bulu kuning pucat, wajah mungil, mata lembut. Ia bergemetar di balik jeruji, memegang besi dengan kedua tangannya, menatap orang-orang seolah memohon bantuan. Aku belum tahu apa-apa waktu itu tentang kekejamannya cara monyet ditangkap. Aku tidak mengerti maknanya memisahkan bayi dari induknya dan menjualnya ke tawanan. Aku hanya melihatnya dan berpikir, lucu sekali. Harganya Rp500.000, termasuk kandang. Ia bertanya apakah aku mau membelinya, dan tanpa pikir panjang aku menjawab iya. Aku senang sekali ketika membawanya pulang. Aku ingin memeluknya, memberinya tempat hangat, membuatnya merasa aman. Saat aku membuka kandang untuk menggendongnya, Bobby menghentikanku. Ia menarik tanganku dan berkata, "Jangan tertipu, ia licik, monyet manipulatif. Jangan biarkan ia merasa berkuasa." "Dia masih bayi," kataku. Ia tidak mendengarkan. Ia mengambil sapu lidi kakir, membuka kandang dan sebelum aku sempat menahannya, ia mulai memukulnya. Sekali, 2 kali, lagi. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyakiti. Aku menjerit, memohon, menangis. "Tolong berhenti, tolong berhenti. Kumohon berhenti." Ia tidak berhenti sampai darah muncul di pelipis Angel, sampai ia meringkuk ketakutan. Sampai ia merangkak ke pelukanku, gemetar dan berpegangan erat seperti tidak ingin dilepaskan lagi. Baru setelah itu, Bobby menurunkan sapu lidinya. Lalu ia tersenyum. "Tuh kan," katanya. "Sekarang dia Tahu siapa yang berkuasa. Sekarang, dia sudah terikat padamu. Kalau dia nakal, tunjukkan sapunya. Dia akan ingat." Aku menangis, memeluk Angel, mencium wajahnya yang berdarah. Yang kupikir hanya satu. Ia menghancurkannya hanya agar ia mencintai. Bagi Bobby, itulah cinta. Lukai, lalu rawat. Sakiti, lalu peluk. Kuasai, lalu sebut itu kasih. Angel tidak melepaskanku selama berjam-jam. Ia bersembunyi di bawah daguku, tubuhnya gemetar sampai tertidur. Aku terjaga semalaman, memeluknya, mencoba meyakinkan diriku bahwa ini bukan salahku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku bukan lagi hanya seorang perempuan yang terluka. Aku menjadi saksi dari luka itu, bayangannya, sesama korban di sangkar yang sama. Aku melihat diriku di tubuh mungilnya, lebih jelas dari pantulan manapun. Ia telah menghancurkanku juga. Bukan sekaligus, tapi sedikit demi sedikit. Kata demi kata, ancaman demi ancaman. Dan sama seperti Angel, aku pun berpegang pada tangan yang menyakitiku. Karena tangan itu juga satu-satunya yang pernah memelukku.
Malam itu aku memeluknya sepanjang malam. Dalam tubuh kecilnya yang gemetar, aku melihat seluruh diriku. Angel bukan sekedar peliharaan. Ia sahabatku. Cermin tenang dari jiwaku sendiri. Satu-satunya saksiku. Di rumah yang tak pernah terasa aman, hanya dia makhluk yang membuatku merasa aku masih berarti. Sebagian besar waktu, ia lincah dan penasaran, membuatku sibuk dan sedikit lupa akan hidupku yang menyedihkan. Tapi setiap kali sesuatu terjadi dan aku menangis, ia berubah. Kelincahannya lenyap. Ia duduk di sampingku dalam diam, menunduk, matanya menatapku lama. Ia tidak berpaling. Aku melihat diriku di dalam dirinya. Dan seolah ia pun merasakan yang kurasakan. Ikatan kami luar biasa. Begitu dalam dan tak terjelaskan. Bobby sudah berhenti berpura-pura sepenuhnya. Kesabaran palsu, kasih sayang manis yang dibuat-buat, nada lembutnya, semuanya lenyap. Mungkin ia lelah mempertahankan perannya. Sore itu, ia pulang dari main basket. Menghembuskan nafas keras seolah baru menaklukkan sesuatu yang hebat. Handuk putih tergantung di bahunya. Ia berdiri di depan cermin. Mengangkat kaosnya, mengagumi tubuh sendiri, menunggu pujian yang tak datang. Aku tak memedulikannya. Aku tetap di lantai bersama Angel. Mengelus bulunya, membiarkannya mengalihkan pikiranku. Aku bisa merasakan tatapannya. Kesal karena aku tenang. Kesal karena aku tidak memberi makan pada egonya. Ia mengamatiku lewat pantulan cermin. Memamerkan otot parutnya, menunggu. Tapi saat aku akhirnya bicara, bukan itu yang ingin ia dengar. Aku hanya bertanya, kapan aku bisa bertemu mamaku lagi? Ia menoleh. Senyum di wajahnya langsung lenyap. Jadi anak baik itu masih berlaku. Bisa bertemu mamamu sekali bukan berarti kamu berhenti berusaha, katanya. Aku masih lakukan semua yang kamu minta. Jawabku pelan. Oh ya, kamar sudah kamu bersihkan? Sudah. Setiap sudutnya? Aku menatapnya. Tak tahu apa maksudnya, atau kenapa itu penting. Tapi ia tersenyum. Senyum mengejek. Seperti sudah merencanakan sesuatu yang kejam. Tatapannya berpindah ke lemari pakaian. Tanpa bicara, ia keluar sebentar, lalu kembali sambil menarik kursi. Ia naik ke atasnya. Mengulurkan tangannya ke atas lemari. Menyapu bagian belakangnya dengan jari, sampai menyentuh ujung. Ia turun perlahan, dan membuka telapak tangannya. Debu. Dengan tangan yang sama, ia mencengkram wajahku. Menekan pipiku sampai bibirku menjorok keluar. Rahangnya mengeras seperti biasa, setiap kali marah. Tapi kali ini ada kemenangan di matanya. Kamu bohong, katanya pelan. Lalu meludahiku. Ia mendorong kepalaku dengan tangan berdebu itu, lalu berjalan pergi seolah tak terjadi apa-apa. Ia menyalakan shower dan mulai bernyanyi. Sumbang seperti biasa. Suaranya mengalir di atas suara air. Santai, seolah semua ini hanya sore biasa. Kelengangan itu membuat perutku mual. Ia bisa meludahiku dan mencuci tangannya sendiri dalam satu gerakan. Ludah itu mendarat tepat di bawah mataku. Aku duduk di tepi ranjang. Gemetar karena marah tapi tetap diam. Apa yang bisa kulakukan? Aku berkata pada diriku sendiri bahwa aku tak punya pilihan. Bahwa ia sudah menjadi suamiku, dan itulah perangkapnya. Shower berhenti. Pintu terbuka. Dan ia keluar dengan handuk melilit pinggang. Suaranya lembut. Nyaris ramah. Makanya berhenti bohong, kamu bahkan tak pandai melakukannya. Aku selalu bisa tahu. Ia sedang mengelap wajahnya ketika tiba-tiba berteriak. Handuknya penuh dengan semut merah. Dan salah satunya menggigit bibirnya. Ia tersentak. Mengumpat sebentar, dan mengguncangkan handuknya dengan panik. Sekilas kepuasan melintas di dadaku. Tajam, hampir membuatku tersenyum. Tapi aku menahannya. Ia menatapku. Memastikan aku tidak tertawa. Tapi mataku mengkhianatiku, dan aku tahu ia melihatnya. Karma datang terlalu cepat dan rasanya nyaris manis. Malu, ia mengambil pakaiannya. Dan berganti di kamar lain. Saat aku menaruh Angel kembali ke kandangnya, aku melewati ibunya yang kali ini sedang di lantai atas. Ia berdiri di depan lemari yang selama ini tak pernah diizinkan untuk kubuka. Bobby selalu bilang isinya dokumen penting. Tapi sekarang pintunya terbuka. Dan di tangannya ada foto.
Aku tidak peduli apa isinya. Tapi dari cara ia mendesah panjang, aku tahu ia ingin aku bertanya. Aku meliris. Dan ia tersentak sedikit, pura-pura canggung. Itu Bobby dengan tunangannya. Katanya setengah mengaku, setengah menantang. Seorang ingin mengingatkanku pada posisi yang tak akan pernah bisa kuisi. Ketika aku melihat lebih dekat, rak-rak di dalamnya menjelaskan semuanya. Ia menyimpan segalanya. Boneka, cangkir, foto-foto masa lalu mereka. Jadi inilah dokumen penting yang disembunyikannya. Museum kenangan milik orang lain. Aku terdiam. Jika posisi kami terbalik, kalau akulah yang menyimpan kenangan seseorang sebelum dia, ia pasti sudah menghukumku tanpa ragu. Tapi aku menjaga wajahku tetap tenang. Aku menolak memberi reaksi yang dia inginkan. Wajah ibunya terlihat kecewa. Jadi ia menambahkan, setengah bernostalgia. Dia orangnya baik sekali. Dulu sering ajak mama keluar. Mandarinnya juga bagus. Aku memang sering disebut malas karena tak mau belajar Mandarin. Dan sekarang ia memuji wanita sebelumku dengan hal itu. Saat itu, aku paham. Ia tidak sekedar tidak menyukaiku. Ia sudah memilih siapa yang seharusnya menjadi menantunya, dan bukan aku. Bobby muncul tak lama kemudian. Sudah berpakaian rapi. Ia melihat kami. Cukup untuk tahu sesuatu baru saja terjadi. Tapi tidak bertanya. Ia langsung berjalan melewati kami menuju ke mobil. Aku mengikutinya. Masih membawa perih dari apa yang kulihat di lemari tadi. Semua boneka, cangkir, foto-foto yang disimpannya adalah bukti bahwa aku bukan satu-satunya di hatinya. Ia selalu bilang aku hidupnya. Tapi ibunya baru saja menunjukkan bukti sebaliknya. Luka itu masih hangat ketika aku duduk di mobil. Jadi ketika aku menggodanya, sebenarnya bukan bercanda. Itu sisa sakit yang lolos sedikit. Tapi juga rasa puas aneh karena kali ini, buktinya jelas. Untuk sekalinya bukan aku yang salah. Dan itu memberiku sedikit keberanian. Aku berkata pelan. Berkas penting ya? Ia tidak suka. Rahangnya mengeras, dan hening di antara kami jadi tajam. Kami menuju toko elektronik untuk membeli dan memasang CD-ROM ke laptopku. Keponakannya sering meminjam laptop itu, dan aku lupa memeriksa layarnya sebelum pergi. Di toko, ketika kubuka, ada bekas sidik jari di pojok. Aku berburu-buru hendak menghapusnya dengan ujung bajuku, sebelum ia melihat. Tapi sudah terlambat. Ketika kutatap, wajahnya sudah tegang. Rahangnya mengatup, matanya menanjak padaku. Dan aku tahu apa yang akan terjadi sebelum itu benar-benar terjadi. Untuk pertama kalinya, ia meludahiku di depan umum. Petugas toko baru saja menyerahkan CD padaku untuk dicoba. Tangannya berhenti di tengah udara saat suara itu terdengar. Ia tak tahu harus melanjutkan gerakan atau menghilang. Bobby berjalan keluar terguncang. Seperti baru sadar kalau ia melupakan di mana kami berada. Aku tetap di counter. Terhina, air mata yang kutahan keluar cepat. Bukan karena sakit, tapi karena malu. Lebih menyakitkan karena ada saksi. Saksi membuat sesuatu jadi nyata. Aku menunduk sedikit pada petugas toko. Maaf, bisikku. Tanganku gemetar saat membereskan laptop. Aku tak menangis di sana. Tapi tenggorokanku serasa dicekik batu. Menahan tangis, rasanya benar-benar sakit. Kecilnya, Papa pernah menegurku di depan umum tanpa ragu. Ia tak pernah memukul. Tapi suaranya cukup keras untuk membuat orang menoleh. Sekali, saat kami pulang dari sekolah, ia memarahiku karena sesuatu yang kini bahkan tak kuingat. Dan seorang ibu di seberang jalan menatapku. Memastikan aku baik-baik saja. Rasa malu itu saja sudah cukup untuk membuatku ingin menghilang. Toko CD itu rasanya seperti hari itu. Dikalikan 1000. Ini bukan suara keras yang membuat orang menoleh, lalu berpaling. Ini benar-benar ludah di wajahku. Di depan umum. Kami pulang tanpa suara. Wajahku masih basah, dan ia bersenandung pelan. Seolah kami baru keluar dari bioskop. Aku memandangi jalan di luar jendela, sampai akhirnya aku bisa bicara. Aku mau ke apartemen Mama, kataku. Ia tetap menatap jalan. Silakan, katanya akhirnya. Pergilah. Aku malu punya istri seperti kamu. Bagaimana kalau pegawai toko itu penggemarku? Dia tidak tahu apa yang sudah kamu lakukan. Dia hanya lihat aku meludahimu. Kamu selalu membuatku terlihat buruk di depan orang-orang yang tidak tahu betapa menjijikkannya kamu sebenarnya. Padahal waktu itu,
tak ada yang mengenalnya. Kalaupun ada yang minta foto, itu untukku. Dan kalau seseorang menyerahkan kamera padanya untuk memotret, ia akan ikut masuk ke dalam bingkai, berpura-pura salah faham. Itu bukan kebingungan, itu kesombongan. Ia tak tahan dikesampingkan. Ia tak tahan terlihat lebih kecil dariku. Ia lebih memilih terlihat bodoh daripada mengakui bahwa momen itu bukan miliknya. Aku diam, bukan karena setuju, tapi karena aku tak ingin ia berubah pikiran. Kami sudah hampir sampai, dan aku menahan nafas. Takut satu tarikan nafas salah akan membuatku kehilangan kesempatan bertemu mamaku. Untuk beberapa saat ia mengemudi seolah sungguh bermaksud mengantarku. Wajahnya tenang, seolah ia yang sedang meninggalkan, bukan ditinggalkan. Tapi semakin dekat, tangannya disetir mulai gemetar, matanya gelisah, mencari jalan keluar. Dan seperti biasa, naskah lama kembali dimainkan. Sudah kuduga, kita tidak bisa begini. Kamu tidak bisa terus mau lari ke mamamu setiap kali ada masalah. Itu bukan cara pernikahan bekerja. Suaranya melembut. Tolong jangan pergi. Aku cinta kamu. Aku minta maaf. Ayo pulang. Kita baikan ya? Aku ingin pulang. Ke rumah. Ke mamaku. Sampai rasanya aku ingin meloncat dari mobil. Bukan untuk mati, tapi untuk membuatnya nyata. Untuk memaksakan kebebasanku dan berlari ke pelukan mamaku. Kami sudah dekat. Seharusnya mudah. Tapi aku berpikir terlalu lama. Mobil sudah berbalik arah, kecepatannya meningkat, dan tiba-tiba yang kulihat hanya diriku yang mungkin celaka, terbaring di rumah sakit, dijadikan bukti lagi bahwa aku memang masalah. Aku tidak mau itu, aku tidak mau memberi alasan baru baginya untuk menyalahkanku. Lalu seperti biasa, ia membawa-bawa nama Tuhan. Pernikahan kita diberkati olehnya, katanya. Meninggalkanku adalah dosa, kamu akan dikutuk. Istri yang pergi akan sial seumur hidup. Melawan aku sama saja dengan melawan surga. Bagian tersedihnya, sebagian diriku percaya, sebagian lagi takut bahwa jika aku pergi, Tuhan pun akan meninggalkanku. Ia pandai membuat kewajiban terasa seperti takdir, meyakinkanku bahwa apapun yang terjadi, tugasku adalah menerima, bahwa janji kepada Tuhan mengikatku padanya, apapun yang ia lakukan. Ia lalu menebar umpan, seperti biasa. Besok kamu bisa lihat mamamu, aku janji, tapi jangan sekarang, jangan dalam keadaan bertengkar. Tidak pantas suami istri berpisah sambil marah. Seolah masalahnya bukan apa yang ia lakukan, tapi bagaimana aku bereaksi terhadapnya. Seolah yang salah memang aku. Aku tidak tidur semalaman. Tubuhku berat, tapi pikiranku menolak istirahat. Aku terus bertanya-tanya apakah ia benar-benar akan membiarkanku pergi ke rumah mamaku, atau ini hanya janji lain untuk menahanku malam ini. Aku duduk di tepi ranjang, lutut tertekuk, menatap jam berdetak lambat dalam keheningan. Ia berbaring di sebelahku, terlelap, nafasnya tenang, wajahnya damai seolah dunia tidak pernah menyentuhnya. Pemandangan itu membuatku muak. Bagaimana mungkin ia bisa tidur dengan damai sementara aku di sini, tercekik oleh pikiranku sendiri? Bagaimana bisa wajahnya tampak begitu polos ketika aku sudah membencinya dengan seluruh diriku? Kurasa sebenarnya sejak ia pertama kali memintaku mengirim foto-foto itu, mungkin bahkan sejak hari ia merampas sesuatu yang takkan pernah bisa kurebut kembali, rasa cintaku padanya sudah mati. Apapun yang dulu kupikir cinta, sudah terkubur saat itu juga, berganti menjadi kebencian yang tumbuh diam-diam di setiap sudut tubuhku. Ketika matanya akhirnya terbuka, ia melihatku duduk di sana, menatapnya. Sekilas ia terkejut, lalu tersenyum lembut, senyum yang dibuat-buat, penuh latihan. Ia mengulurkan tangan untuk menyentuhku pelang, seolah bangga karena aku masih di sana, masih patuh, seolah diamku adalah bukti bahwa ia miliknya. Ia bangkit selahan, wajahnya tetap tenang seolah tak terjadi apa-apa, dan mulai menjelaskan dirinya sendiri, seperti guru yang sedang memberi nasihat. Ia berkata alasan ia tidak mengizinkanku pergi ke rumah mamaku semalam adalah karena seorang istri tidak boleh meninggalkan rumah ketika keadaan tidak baik. Suami dan istri harus menyelesaikan masalah dulu, kabur hanya membuat segalanya lebih buruk, apalagi kalau orang lain ikut campur. Kalimat itu ia ulangi dengan sabar, seperti sedang mengingatkanku pada aturan yang kulanggar. Aku mendengarkan dengan kepala menunduk, mengangguk agar kata-katanya terdengar masuk akal. Di dalam hati aku hanya menunggu bukti bahwa hari ini akan berbeda, bahwa ia benar-benar akan menepati janji. Aku tidak ingin terlihat marah, tidak ingin memberinya alasan untuk berubah pikiran. Jadi aku tersenyum lembut, menampilkan kepatuhan yang membuatnya merasa aman, memberinya ilusi bahwa aku mengerti. Lalu ia memelintir izinnya menjadi seolah-olah kebaikan, seolah mengizinkanku bertemu mamaku adalah hadiah yang harus kusyukuri. Ia memintaku membuatkan secangkir kopi. Aku menurut, karena mengatakan tidak terasa mustahil di ruang yang sebegitu sunyi itu.
Aku bergerak pelan di dapur kecil, membiarkan tanganku bekerja otomatis, menatap air mendidih dan cairan hitam yang menetes perlahan seperti waktu. Saat ku aduk, pikiran tajam melintas di kepalaku. Kalau saja aku tidak takut pada Tuhan, mungkin aku akan meludah ke dalam cangkir ini. Tapi Bobby telah mengajarkanku bentuk ketakutan lain. Ia mengikis keberanianku dan menggantinya dengan rasa bersalah yang dibungkus ajaran. Ia menanamkan gagasan bahwa tugasku adalah melayani suami, bahwa kita terikat di hadapan Tuhan, dan bahwa kepatuhan adalah suci jika datang dari mulutnya. Aku membawa cangkir itu kembali, berusaha menahan getaran di tanganku agar tidak terlihat. Ia menerimanya dengan senyum puas kecil, senyum yang biasanya datang sebelum pelajaran baru. Ia berkata, "Kamu tahu apa yang aku selalu bilang, aku menjual bukti, bukan janji." Ia menepuk meja, lalu mengangguk, seolah memberi restu. "Kamu boleh ke rumah ibumu hari ini." Nada boleh itu terdengar seperti kemenangan bagi dirinya, bukan kebebasan bagiku. Di dalam, sesuatu justru menegang bukan lega. Aku tahu ini bukan pemberian, hanya barter. Aku memberinya kebohongan yang ia butuhkan untuk terlihat lembut, dan sebagai gantinya, ia memberiku potongan kecil kebebasan, rapuh, hampir tidak nyata. Aku tersenyum, senyum yang sudah kuhafal, sementara pikiranku tetap bersembunyi di balik diam, di tempat kebencianku menyala pelan-pelan. Ia menambahkan satu syarat lagi, suaranya lembut tapi nadanya perintah. "Ingat, jangan mengeluh, jangan cerita macam-macam soal masalah pribadi kita. Tugasmu bikin mamamu terima aku lagi, ceritanya harus indah, harus rapi." Aku hanya mengangguk, ingin cepat-cepat pergi sebelum ia berubah pikiran. Aku hanya ingin pulang, ke mamaku, ke adikku Jeremy, ke makanan rumah, ke satu ruang sederhana yang berisi cinta yang nyata. Aku ingin istirahat dari wajah Bobby, dari suaranya, dari tuntutannya, dari keberadaannya. Hanya satu nafas jujur di meja makan mamaku sebelum aku harus kembali tersenyum pura-pura. Sepanjang perjalanan, aku berdoa pelan, memohon agar kali ini ia tidak mengingkarinya lagi, agar benar-benar membawaku ke apartemen mamaku tanpa drama. Setiap beberapa detik, aku meliriknya dari sudut mata mencari tanda kecil bahwa janji ini sungguh. Ia menatapku sekilas, lalu berkata, nada suaranya serius seperti sedang menutup perjanjian. "Bersumpahlah sekarang demi nama Tuhan, kamu tidak akan bilang hal buruk tentang aku ke mamamu, atau biarkan saja ponselmu tetap tersambung biar aku bisa dengar. Susah percaya kamu suka ngarang." Kesabaranku pecah, aku bersumpah demi Tuhan, seruku, suaraku bergetar. "Aku ndak mau bilang apa-apa, aku cuma kangen mama," isakku. Kata-kata itu keluar seperti air yang sudah terlalu lama aku tahan di bawah rusuk. Wajahnya melembut sebentar, lalu kembali kaku. "Baiklah," katanya datar. Lebih seperti lakon daripada janji. Ia menatapku, nada suaranya mendadak ringan. "Jangan nangis, nanti mama curiga." Aku mengangguk, menyapu air mata dengan punggung tanganku. Begitu aku melangkah ke apartemen, Jeremy langsung berlari dan memelukku seakan aku baru kembali dari kematian. Wajahnya lega, seperti sudah menungguku seumur hidupnya. Aku memeluknya erat, tidak mau melepaskan. Mamaku memelukku lama, matanya basah, seperti biasanya. Tapi kali ini aku tidak menggoda atau menertawakannya karena terlalu lembek. Aku menangis juga, pelan dan tiba-tiba. Dalam momen rapuh itu, untuk sesaat aku merasa aman, seolah dunia tidak bisa menyentuhku lagi. Aku tidak ingin pergi, aku ingin tinggal selamanya. Tapi bahkan di tengah rasa hangat itu, rasa malu dan kesadaran akan kebodohanku menekan dadaku, mengingatkan bahwa kebebasan ini hanya sementara. Mamaku menatapku, mungkin heran karena aku menangis. Biasanya aku yang paling kuat, gadis berhati baja yang jarang menunjukkan air mata. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya lembut, tapi nadanya cukup tajam untuk menembus kebohonganku sebelum aku ucapkan. Tentu aku menjawab template yang sudah kuhafal. "Gak apa-apa, cuma capek, syutingnya padat banget." Aku tersenyum kecil, berharap cukup untuk menutup matanya dari semua hal yang sedang kusembunyikan. Tapi dia tidak percaya. Aku bisa melihatnya dari matanya yang menyipit, dari rona merah kecil di pipinya. Dia tahu aku berbohong. Aku ingin berbicara, sungguh ingin berbicara. Kata-kata itu sudah di ujung lidahku, tapi sebelum keluar aku melihat ponselku. Aku sudah belajar untuk selalu memeriksa, memastikan tidak ada panggilan tersembunyi dari Bobby yang tersambung diam-diam. Ia pernah melakukannya. Setelah yakin aman, aku membuka mulut. Kebenaran sudah menekan tenggorokanku, tapi rasa takut membuatnya kusut. Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Jadi akhirnya aku hanya berkata pelan, "Cuma banyak aja yang kupikirin. Aku nggak mau bahas sekarang." Rasa malu menempel di setiap kata. Sebagian diriku ingin mengaku, tapi sebagian lagi tahu pengakuan hanya akan mempersumit segalanya. Mamaku menarik napas panjang lalu membiarkannya. Bukan karena ia percaya, tapi karena ia bisa melihat aku rapuh. Mungkin ia juga sadar
Kami tidak tahu kapan bisa bertemu lagi, jadi alih-alih memaksa, ia memilih menenangkan suasana. Ia mendorong piring ke arahku. "Coba kue ini," katanya lembut. Setelah beberapa menit hening, ia bertanya pelan. "Boleh Mama tanya soal pernikahanmu? Sudah lewat sih, tapi Mama penasaran." Aku mengangguk ragu. "Kapan kamu sempat ngurus persiapannya? Latihannya, pertemuan dengan pastor, semua prosedur kanonik itu. Kamu kan sibuk syuting terus. Mama merasa kayak ketinggalan semuanya." Aku mengerutkan kening. "Prosedur apa? Kami nggak latihan apa-apa kok," jawabku jujur. Wajah mamaku berubah, dari bingung jadi khawatir. "Oreli, pernikahan Katolik nggak bisa dilakukan tanpa surat nikah sipil dulu. Itu berarti ada yang nggak beres kalau tetap dijalankan. Dan lebih dari itu, harus ada proses kanonik." Ia mendekat, menurunkan suaranya. "Artinya, kamu dan calonmu harus wawancara dengan pastor. Ditanya kesiapanmu, imanmu, keluargamu, dan kebebasanmu untuk menikah. Itu wajib sebelum gereja menyetujui upacara. Kamu nggak lakukan itu." Aku menggeleng, merasa tubuhku semakin kecil di sofa. Semua yang ia sebut tidak pernah terjadi. Aku bilang kami tidak melakukan apapun, hanya datang dan tiba-tiba upacara dimulai. Aku bilang aku memang sempat bertemu pastor, tapi itu karena Bobby memaksaku mengaku dosa. Katanya aku penuh dosa dan harus disucikan dulu. Mamaku menatapku lama, tangannya menutupi wajahnya seolah tak percaya dengan yang baru ia dengar. "Ini bukan Las Vegas, Oreli," katanya suaranya meninggi karena cemas. "Kamu nggak bisa cuma bilang I do, terus itu jadi sah. Pernikahan Katolik bukan kayak beli kacang di pinggir jalan. Aku yakin bahkan Las Vegas pun nggak seperti itu." Ia berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan kecil itu, wajahnya penuh ketidakpercayaan. "Kedengarannya dia menjebakmu, membuatmu percaya kamu miliknya supaya kamu nggak bisa kabur." Ia menatapku lama, lalu bertanya pelan, "Kamu benar-benar mau menikah dengannya waktu itu?" Janji yang kubuat pada Bobby untuk tidak menceritakan apapun yang buruk tentangnya terasa mengganjal di tenggorokanku. Aku merasakan kebohongan itu berat seperti batu. Tapi bibirku tak sanggup menahannya. Tanganku mulai gemetar dan air mata turun lagi. Pelan tapi tak terbendung. Mamaku duduk di sebelahku di sofa. Diam sebentar lalu berkata dengan hati-hati, "Boleh Mama ketemu pasturnya? Mama cuma mau paham." Aku menatapnya dan mengangguk perlahan. Bagaimana kalau selama ini aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali? Aku selalu takut untuk menceritakan kebenaran pada mamaku. Bukan karena aku tidak ingin terbuka, tapi karena mamaku selalu meledak duluan. Ia sering bertindak sebelum berpikir, dan aku takut kalau aku memberinya gambaran yang sebenarnya, semuanya justru akan jadi lebih buruk. Tapi kali ini rasanya berbeda. Entah kenapa aku percaya padanya. Aku bahkan sempat berharap pertemuan dengan pastor bisa membawa sesuatu, entah itu jawaban, tanda, atau jalan keluar dari hidup yang menahanku. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu itu hampir mustahil. Surat dari gereja sudah keluar, dan kalau gereja sudah menyatakan sah, bukankah itu berarti semuanya final? Benar atau salah, kalau sudah disegel tidak ada yang namanya perceraian. Itulah yang selalu kupercaya. Setelah pembicaraan itu, tentang apakah pernikahanku sah atau tidak, aku mencoba menyingkirkannya dari pikiranku. Aku hanya ingin menikmati waktu yang sedikit itu, berbicara, tertawa, bermain dengan Jeremy, sampai teleponku berdering lagi. "Bersiaplah dan temui aku di lobi," kata Bobby. "Aku sudah dekat." Dan begitu saja, ketenangan kecil itu hilang. Saat aku masuk ke mobil, suasanaku masih lebih ringan daripada sebelumnya. Mungkin karena ia membawa Angel, mungkin juga karena untuk pertama kalinya aku merasa ada sedikit harapan di dalam diriku. Harapan untuk apa, aku tidak tahu. Hanya harapan, dan itu cukup. Bobby mulai bertanya tanpa henti, ingin tahu setiap detail tentang kunjunganku. Apa yang kulakukan, apa yang kukatakan, apa yang mamaku katakan. Aku menjawab sekenanya, menutupi bagian tentang pernikahan dan pastor. Ia tidak perlu tahu itu. Tapi seperti biasa, ia tidak bisa berhenti. Ia beralih ke hal lain, menuntut penjelasan kenapa aku lama membalas pesannya. "Aku bersama Mama. Aku hampir tidak pernah bertemu dengannya. Sementara aku tinggal denganmu setiap hari. Haruskah itu jadi masalah hanya karena aku telat membalas pesan?" Jawaban itu tidak memuaskan. Wajahnya berubah lagi, kembali ke wajah yang kukenal, muram dan sulit ditebak. Di satu titik aku melihatnya menahan ludah di mulut.
Kebiasaan yang selalu datang sebelum ia meludahi aku. Tapi kali ini ia menahannya. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup seperti ini, menunggu ludah berikutnya. Selalu waspada, selalu takut. Kami sampai di rumah. Ia duduk di sofa di depan televisi seperti biasa. Saat ia menyalakan televisi, langsung muncul acara gosip. Wajah yang familiar muncul di layar. Zain, pacarku sebelum Bobby, yang dulu selalu berlebihan dalam segala hal. Beritanya tentang kekerasan. Pacarnya melapor ke polisi. Aku tidak kaget melihatnya. Sejak awal aku sudah merasa ada yang tidak beres dengannya. Ia bukan hanya dramatis, tapi juga mudah marah. Dan tidak mengejutkan kalau akhirnya ia melampaui batas. Aku masih memikirkan itu, ketika Bobby, yang tak jauh berbeda darinya, ikut berkomentar. Hah, itu pacarmu. Jijik, kayak banci. Beraninya cuma sama perempuan. Ucapan itu membangkitkan sesuatu di dalam diriku. Aku teringat masa awal hubungan kami. Ketika di depan mamaku, ia berkata bahwa satu hal yang tidak akan pernah ia lakukan adalah memukul perempuan. Katanya hanya pengecut yang memukul perempuan. Ia bahkan pernah bilang ada satu tangannya yang tidak boleh dipakai untuk memukul orang, entah tangan kanan atau kiri. Karena ada garis lurus di telapaknya, katanya pertanda kalau ia memukul seseorang dengan tangan itu, orangnya bisa mati. Ia punya banyak cerita seperti itu. Aneh dan penuh tahayul, setengah ancaman, setengah pamer. Seolah ia orang istimewa, orang terpilih. Ia tertawa melihat Zain di layar, tapi entah kenapa amarahku ikut naik. Tanpa sadar aku tersenyum kecil, lalu menatap matanya. Jujur saja, apa bedanya kamu dengan dia? Memukul, meludah, sama saja. Malah mungkin aku lebih pilih dipukul. Diludahi itu lebih hina. Itu pertama kalinya aku berani melawan, walau hanya dengan kata-kata. Mungkin karena aku baru bertemu mamaku. Mungkin karena aku tahu aku tidak sepenuhnya sendirian lagi. Ia menatapku sebentar lalu tersenyum miring, tipis dengan wajah dingin. Apa katamu tadi? Ulangi. Jantungku berdetak keras, entah karena adrenalin atau ketakutan, tapi aku mengulanginya. Aku lebih pilih dipukul daripada diludahi. Ia menunduk sebentar lalu tertawa kecil. Kemudian tiba-tiba menarik rambutku dengan keras sampai wajahku mendongak. Yakin kamu? Saat itu aku sadar, yang kurasakan bukan keberanian, tapi ketakutan. Tapi aku tetap menatap matanya dan mengangguk. Aku pikir ia tidak akan benar-benar melakukannya. Ia melepaskan rambutku tapi tetap menatap, matanya tak berkedip dan ruangan terasa mengecil. Aku meyakinkan diri bahwa ia hanya ingin menakutiku, tidak lebih. Lalu tangannya datang begitu cepat, satu tamparan keras yang membuat semuanya gelap seketika. Dunia lenyap, hanya ada denging panjang di telingaku. Saat kesadaranku kembali, aku baru sadar apa yang terjadi. Ia baru saja menamparku. Aku masih terdiam saat ia mendekat dan berkata pelan, "Kamu sendiri yang mintakan? Mulai hari ini aku janji tidak akan pernah meludahi kamu lagi." Ia mengatakannya sambil tersenyum, senyum yang tak sepenuhnya manusiawi. Lalu ia menambahkan kalimat yang sering ia banggakan. "Kamu tahu, aku menjual bukti, bukan janji." Dan benar saja, sejak malam itu ia memang tidak pernah meludahiku lagi. TV masih menyala, suara tawa pembawa acaranya bergema seolah dunia tidak terjadi apa-apa. Keponakannya yang sedang belajar Mandarin dengan neneknya di bawah tiba-tiba diam. Rumah ikut sunyi. Tamparan itu begitu keras, sampai terasa seperti tembakan, setidaknya bagiku. Tamparan itu bukan kehilangan kendali, itu keputusan, aturan baru. Dalam pikirannya, ia tidak melanggar batas, ia hanya mengganti cara. Sejak malam itu setiap memar ia akan sebut sebagai pilihanku sendiri. Tak lama setelah bunyi di telingaku reda, mamaku mengirim pesan. Katanya ia sedang dalam perjalanan menuju gereja untuk mencari tahu. Kata-katanya kembali terngiang, tentang bagaimana pernikahan Katolik nggak bisa sesederhana itu, bahwa ini bukan Las Vegas. Selama ini aku bertahan karena takut dosa. Karena ia menakuti aku dengan kata-kata tentang surga dan neraka, tentang bagaimana kami sudah menikah dan hanya kematian yang bisa memisahkan kami, tentang bagaimana kami sudah menjadi satu. Tapi bagaimana kalau sejak awal kami tidak pernah menjadi satu sama sekali? Bagaimana kalau aku sebenarnya tidak pernah jadi miliknya sama sekali? Aku tidak berkata apapun setelah ia menamparku. Aku tidak turun makan malam hari itu. Aku hanya diam di kamar, masih berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Bobby pun tidak banyak bicara, tapi ia bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa, sibuk dengan rutinitasnya seperti hari-hari biasa. Sesekali sit up, lalu duduk kembali sambil menyalakan rokok dan menonton iklan-iklannya yang lama, seperti seseorang yang merindukan masa kejayaan.
Aku duduk di sudut randang, pikiran berputar tak menentu, seperti radio tanpa frekuensi. Apakah ini salahku? Apakah aku memintanya? Sampai sejauh mana ia bisa menyakitiku? Setelah selesai merokok, Bobby masuk ke kamar lagi. Kaosnya basah dengan keringat, senyum kecil terselip di bibirnya seolah ia terhibur melihatku terdiam. Ia menatapku beberapa detik, lalu berkata dengan nada menggoda, "Ayolah, pukulannya tadi bahkan tidak keras. Kalau aku mau lebih keras, kamu pasti tidak akan bangun." Ia tersenyum, senyum yang seolah hangat, tapi terasa seperti dorongan kasar. "Kamu sendiri yang minta kan? Kenapa sekarang malah diam?" Aku tidak pernah meminta untuk dipukul. Aku hanya ingin ia tahu betapa hinanya apa yang telah ia lakukan. Tapi aku tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Aku hanya menggenggam jemariku erat-erat sampai kuku-kuku menekan kulit.